Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Halo semua, perkenalkan nama saya Rehan Dwi Dimas. Saya merupakan seorang mahasiswa semester 2 program studi Psikologi Islam di Universitas Islam Negeri Salatiga. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas dan membedah isi buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan, mulai dari bab 1 hingga bab 6. Mari kita mulai dari bab 1 yang berjudul Konsep Manusia dalam Perspektif Islam. Di sini, Bapak Agus Hermawan meletakkan landasan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling istimewa, karena dibekali dengan kemampuan berpikir. Berbeda dengan pandangan materialisme atau dualisme, Islam memandang manusia dalam 4 relasi utama, yaitu hubungan dengan diri sendiri, sesama, alam, dan yang paling krusial adalah hubungan dengan Sang Pencipta. Manusia di sini ditegaskan memegang 2 peran besar, yakni Abdullah atau hamba, dan sebagai khalifah yang memimpin di muka bumi. Beranjak ke bab 2, pengertian psikologi Islam, objek dan ruang lingkupnya. Bab ini menjelaskan bahwa psikologi Islam bukanlah sekedar ilmu jiwa biasa, melainkan studi tentang perilaku dan hakikat jiwa manusia yang berlandaskan paradigma Islam. Objek materialnya tetaplah manusia, namun cara pandangnya menggunakan tuntunan wahyu. Bapak Agus Hermawan sebagai penulis juga memaparkan bahwa lahirnya ilmu disiplin ini merupakan respon atas keterbatasan psikologi kontemporer yang seringkali mengabaikan aspek spiritual dalam memahami manusia. Selanjutnya pada bab 3, psikologi barat dan psikologi Islam. Kita akan melihat perbandingan yang sangat menarik, meskipun keduanya sama-sama mempelajari tingkah laku manusia melalui metode ilmiah seperti observasi, tetapi terdapat perbedaan mendasar pada dimensinya. Jika psikologi barat umumnya hanya mengakui dimensi raga, jiwa, dan lingkungan, maka psikologi Islam menambahkan dimensi spiritual atau rohani sebagai dimensi keempat yang menentukan kesejahteraan hidup seseorang. Untuk memahami bagaimana ilmu ini bekerja, mari kita masuk kepada bab 4, yaitu metode dan pendekatan psikologi Islam. Dalam bab ini dijelaskan bahwa metode penelitiannya tidak hanya rasional, tetapi juga menempatkan wahyu di atas segalanya. Ada beberapa pendekatan unik yang bisa digunakan, antara lain, yang pertama, metode pragmatis yang mengadaptasi teori mapan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, metode idealistik yang menggali teori langsung dari sumber agama. Dan yang ketiga, metode praktis seperti muhasabah atau introspeksi dan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Pembahasan semakin mendalam pada bab 5, yaitu jiwa atau nafs dalam perspektif Islam. Di sini Bapak Agus Hermawan sebagai penulis menjelaskan bahwa jiwa atau nafs manusia itu dinamis, memiliki potensi untuk menjadi bertakwa, namun juga bisa tergelincir pada keburukan.
Jiwa kita terdiri dari elemen akal, nafsu, qalb, ruh, dan fitnah. Menariknya, jiwa manusia terbagi ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari tinggi. Menariknya, jiwa manusia dibagi ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari tingkat rendah yang disebut dengan jiwa hewaniah, yang hanya mengejar syahwat, hingga tingkat tertinggi, yaitu jiwa robbaniyah, atau nafs mutmainnah, yang telah mencapai ketenangan karena pencerahan ketuhanan. Dan masuk pada bab terakhir, yaitu bab 6, kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi Islam. Kepribadian dalam Islam adalah integrasi antara kolbu, akal, dan nafsu. Di sini kita mengenal konsep fitrah sebagai sifat bawaan yang suci. Kualitas kepribadian seseorang sangat bergantung pada hasil peperangan antara akal dan nafsunya, yang kemudian mengklasifikasikan manusia ke dalam beberapa tipologi. Di dalam buku ini ada 5 tipologi manusia, yaitu yang pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin, yang keempat mukhlis, dan yang tertinggi yaitu muttaqin. Sebagai kesimpulan, korelasi antara bab 1 hingga bab 6 sangatlah erat dan sistematis. Dimulai dari kita memahami hakikat manusia di bab awal, kemudian kita diperkenalkan pada ilmu dan metodenya, hingga akhirnya masuk ke dalam struktur jiwa yang membentuk kepribadian manusia secara utuh. Demikian review singkat dari buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan salam dari saya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.